Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa sekalian yang sedang hadir di majlis tausiah, insyaallah pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang apa tujuan hidup kita dalam dunia ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, perhatikan sejauh mana telah kita berjalan, apa yang telah kita berbuat. Allah sayang pada kita. Nabi Muhammad rindu pada kita. Yang namun kitanya aja yang tidak pernah mempeduli terhadap syariatnya Rasulullah dan tidak mempeduli terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin kaum muslimin, hari ini janganlah kita menyalahkan orang lain, tapi lihatlah pada diri kita. Sejauh mana kita dengan Allah, sejauh mana kita dengan Rasulullah. Andai kata kita dapat mengukurnya, sejauh mana kita dengan Allah, sejauh mana kita dengan Rasulullah, maka segitulah dekat di antara surga dan neraka untuk kita. Kita merupakan hari ini terkadang-kadang tak sadar nikmat Allah yang telah berikan untuk kita sungguh luar biasa. Iman Islam itu merupakan nikmat nomor satu, karena semua itu bukan karena kita usahakan dan juga bukan kita mencarinya, akan tetapi semua itu karena karunia Allah menitip iman dan Islam dalam hati kita. Hadirin, makanya hari ini titipan Allah jagalah, titipan Allah peliharalah. Iman yang ada pada kita, Islam yang ada pada kita. Kenapa hari ini kita mengeluh kepada persoalan yang kecil? Misalnya harta. Sebanyak manapun harta yang dimiliki, itu tidak sanggup seseorang untuk mengajaknya dalam surga. Tapi iman Islamlah yang mendapat kita kemenangan hari kelak nantinya. Makanya hadirin kaum muslimin, sesuatu yang kita lakukan hari ini, lihatlah cocok dan pantas kita hari ini tanda syukur pada Allah. Pantaskah kita segini banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan, tapi kita menyia-nyiakannya? Pantas tidakkah saudaraku sekalian? Makanya renungkan, pikirkan apa yang sepantasnya kita lakukan hari ini. Maka sesuai dengan kata-kata ulama, lihatlah persoalan dunia ke bawah dan lihatlah persoalan akhirat ke atas. Karena sungguh yang dikatakan masa depan tak lain dan tak bukan, melainkan adalah bertemu dengan zat Allah yang maha kuasa. Rindunya kita pada Allah itu merupakan satu titipan nikmat Allah dalam hati kita. Rasa rindu kita kepada Rasulullah itu merupakan satu nikmat Allah yang luar biasa Allah titipkan untuk kita. Karena tahulah saudaraku, perjuangkan hari ini sesuatu yang Allah titipkan dalam hati kita. Karena semua itu tidak dapat kita beli, semua itu tidak dapat kita mencarinya. Iman Islam merupakan karunia Allah. Bersyukurlah karena Allah memilih kita sebagai hamba dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kita mau bersyukur terhadap semua yang telah diberikan oleh Allah, maka insya Allah
Allah akan sayang pada kita. Rasulullah akan menjemput kita nantinya di padang mahsyar. Karena yang bisa memberi syafaat, yang bisa memberi rahmat, itulah Rasulullah. Kenapa hari ini kita benci terhadap Rasulullah? Malah terkadang-kadang kita hari ini mengatakan haram berselawat, haram khori maulid. Untuk apa? Adakah tidak yang memberi syafaat selainnya Rasulullah esoknya untuk kita? Makanya saudaraku sekalian, hari ini berjuanglah, perbanyakkanlah selawat. Mungkin setiap pengajian, setiap ucapan yang ku utarakan, sering ku jelaskan yang bahwasanya berbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan selawatlah pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berselawat, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hari ini kita hamba yang hina. Tak mungkin kita menggapai kepada Allah Zat yang Maha Suci. Karena diri kita tubuh yang kotor, tubuh yang menjijikkan. Yang namun Allah Ta'ala sayang pada kita hari ini. Maka bersalawatlah kepada Rasulullah, supaya Rasulullah memberi syafaat untuk kita. Kurang-kurangnya kita bersalawat dalam satu hari satu malam adalah 1000 kali. Kalau memang di bawah demikian kita bersalawat, itu kita tidak dianggap orang yang bersalawat. Karena 1000 kali itu merupakan angka yang paling sedikit kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanamkan dalam hati anak-anak kita hari ini tentang sejarah nabawiyah, tentang perjuangannya Rasulullah. Karena dengan adanya dalam hati anak kita rasa rindu kepada Rasulullah, maka dia mau beramal tentang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin